Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang.
Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Jesus. Kaulah Bapa-Ku, Kaulah Raja-Ku, Kau setia menyertai sepanjang jalanku. Segala perkara dapat ku tangguh dalam Yesus yang memberikanku kekuatan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus buat kebaikan-Mu.
kasih setiamu. Yesus, Kaulah damai hatiku dan penolong yang hidup. Kau sumber harapan dan kekuatan hidupku. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your love. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari-hari, buat kasih setiamu Tuhan. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Katakan bersama, Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku. Amin. Kaulah Rajaku, Kau setia menyertai sepanjang jalanku. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberikanku kekuatan. Sambil angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus, buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Yesus, saya rindu yang wanita saja naikkan pujian ini. Come on, ladies. Amin. Kaulah Rajaku, Kau setia menyertai sepanjang jalan. Mari yang pria sama-sama saya katakan bersama. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Yesus yang memberikanku kekuatan. Sama-sama angkat tangan kita. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus, buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Yesus, Kaulah damai hatiku dan penolong yang hidup. Kau sumber harapan dan kekuatan hidupku. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur
Yesus, buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Yesus, Kaulah damai hatiku dan penolong yang hidup. Kau sumber harapan dan kekuatan hidupku. Mari jemaat saja katakan bersama. Ku bersyukur. Amin. Yes. Oh Yesus, buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. panggil nama itu. Kami bersyukur Tuhan. Oh hatiku Dan menolong yang hidup, Kau sumber harapan. dan kekuatan hidup. Sambil angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, mari naikkan syukur sama Tuhan. Ku bersyukur. Yesus, Kaulah damai hatiku dan penolong yang hidup. Kau sumber harapan dan kekuatan hidupku. Angkat tangan kita. Terima pengurapan yang dari Tuhan pada siang ini. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mencintai saudara dan saya. Dan hari-hari ini kita perlu tuntunan Roh Kudus. Karena itu biar hari-hari ini kita lalui dengan ucapan syukur. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Sekali lagi kita mau katakan, kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Buat kebaikan-Mu, oh, dan kasih setia-Mu. Yesus, Yesus, Kaulah damai hatiku dan penolong yang hidup. Kau sumber harapan dan kekuatan hidupku. Bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus, buat kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Yesus, Kaulah damai hatiku dan penolong yang hidup. Kau sumber harapan dan kekuatan hidupku. Kau sumber harapan dan kekuatan hidupku. Kau sumber harapan
kekuatan hidupku. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber kekuatan hidup kami. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu. Kami diselamatkan oleh anugerah-Mu. Kami dipulihkan oleh anugerah-Mu. Kami disembuhkan. Sebab itu kami bersyukur. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, damai hati kami. Haleluya. 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 Rabashele bokoya mashana. Hinamaya bashana. Kierere boshekaya bashana. Hirebo la bashana. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Borabashede bokoria la rabashana. Hinamaya bashana. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Sing again. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, yes, oh Lord our God. Sing loud. Oh, praise the name of the Lord our God. Forever. Yes. Woo. We will sing your praise, oh Lord God. Sambil tepuk tangan di atas kepala, katakan sama-sama. Oh, yes, oh Lord. Sing again, oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, yes, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord. Sekali lagi katakan bersama. Oh Lord, oh Lord, our God. Kami bangga kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami bangga kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Umat Tuhan yang bangga Allahnya hidup, katakan amin.
Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, saudara. Biar hari-hari ini kita mau nyatakan bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Yang setuju bilang haleluya. Belum semua. Bagian sini katakan haleluya. Woohoo. Yeah. Sama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Kau selalu. Mari lambaikan tangan kita, katakan bersama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti yang kuat, Yesus Tuhanku. Haleluya. Biar hari-hari ini kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari para wanita naikkan pujian ini. Katakan, Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu para yang pria termulia. sama-sama. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Sama-sama. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. ku puji Kau selalu. Yuk, katakan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Mu, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Tepuk tangan dulu sama-sama. Musik menyembah Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tangan kita yuk sama-sama. Katakan. Oh, betapa dalamnya, amin. betapa lebarnya Yes. kasih setia-Mu. Dia Tuhan yang begitu dalam, begitu lebar. Oh, Cintai saudara dan saya. bandingannya, Tiada duanya, tiada seperti-Mu. betapa dalamnya, Betapa betapa lebarnya kasih setia-Mu. setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti yang kuat, Yesus Tuhanku. Kita pakai gaya ya, setuju ya? Sama-sama ikut saya, siap? 1, 2, 3. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Kuat. Oh, oh, Lagi. oh, tiada bandingannya, tiada duanya,
tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Sekali lagi, with drums only. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Sing loud. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yes. Yesus Tuhanku. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Tiada seperti Yang kuat. Yesus Tuhanku. Haleluya. 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 Katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup. Kemarasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat bagiku. Lambaikan tanganmu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi, Amin. atas sempurna Tuhan bagiku. Tepuk tangan yang kuat buat Tuhan. Saya rindu jemaat saja naikkan pujian ini. Yang kuat nyanyinya. Siap. Sansa. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Haleluya. Kemarasanku Limpahkan segalanya, Dan anugerahnya. anugerahnya sangat besar bagiku. Tepuk tangan yuk. Aku Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau Tuhan yang dahsyat. Oh. Katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar Sebab Allah bagiku. sanggup. Sebab Allah sanggup. limpahkan segalanya, Oh, oh. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tanganmu, katakan. Aku diberkati, Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saudara sadar nggak dari tadi saudara nyanyi buat aku terus? Ya. Kalau saudara ada bawa orang di kiri kananmu, kasih senyum dia dulu deh. Nah itu dia, senyum.
Bilang begini. Sebentar, bilang begini. I love you. Nah itu dia. Berarti kalau aku dilimpahi, aku diberkati, doi juga coy. Amin. Ibu saya pakai bahasa Jakarta Utara saudara. Nanti ibunya bicara bahasa Jakarta Selatan saudara. Jakarta Utara bilang diberkati coy. Pada ngelamun. Bilang begini. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, Karena Allah sanggup menyediakan. Lagi belakangnya. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, Atas sempurna yang kuat. Haleluya. Wow. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu, amin. Kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagimu, katakan Tuhan bagimu. Angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan bagiku. Mari kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares in this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari katakan, datang Roh Kudus, kau kurindu. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Sekali lagi, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau kurindu. dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam
Amen. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. Mari angkat tanganmu, mulai sembah Dia. Fill us, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Lebih lagi. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. I worship you, oh Lord. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and in Satu hal yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan. Luar biasa hari ini Tuhan. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah membangunkan kami pagi hari ini Tuhan. Menempatkan kami kembali di pusat kesenanganmu Tuhan. Membuat kami menjadi selalu yang terutama walau kadang kami gagal melakukan hal yang sama. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau duduk diam Tuhan, kami mau tangkap kebenaran isi firman Tuhan. Pasti ada yang ingin Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus ambil alih ini ibadahmu. Tempati sampai ke sudut-sudut ruangan ya Tuhan. Jangan biarkan satu rongga mencuri apa yang hendak Engkau nyatakan hari ini. Dengan takut dan gentar ya Tuhan, aku bersembunyi di balik salibmu. Tutup bungkus Tuhan, biarkan aku membuka mulut Tuhan. Dan hanya suaramu yang terdengar di tempat ini Tuhan. Hanya hikmat, marifat yang hanya dari Engkau saja ya Tuhan. Aku akan memperkatakan dengan bahasa yang praktis dan sederhana, namun menerobos membangkitkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Ada yang kenalin saya? Masih? Masih lah, kalau generasi kolonial ayo ngaku aja lah kenalin saya. Kalau milenial gak mungkin aja
ya kan ya. Gak apa-apa, kita memang tua, it's okay, never mind. Kita vintage tapi limited edition. Oke guys? Iya, saya kan pengkhotbah dari Jaksel, tadi udah disampaikan ya kan ya oleh worship leader kita. Iya betul, katanya kalau dari Jaksel tuh harus English sedikit-sedikit ya kan. Jujurly, I don't like it. But I have to. Bestie forever. Oke? Saya tuh pengkhotbah dari Jaksel yang diperluas daerahnya sama Tuhan. Wah, doa Yabes terjadi pada saya. Terima kasih ya untuk kepercayaannya sekali lagi Bapak Ibu Gembala ya. Ini sahabat saya dan suami saya Tamara Geraldine Tuana Kota. Jadi gereja ini ya sesungguhnya punya keikatan emosi yang sedikit lebih daripada gereja-gereja yang lain. Kenapa? Karena gereja ini adalah gereja pertama yang Tuhan gerakkan ya untuk akhirnya mempublish kesaksian hidup saya untuk pertama kalinya itu dari YouTube gereja ini. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Terima kasih ya Ibu Nelly dan Pak Paulus ya, gembala yang ada di sini. Saya dulu mikirnya gini, aduh hidup rongsokan kayak begitu. Ternyata hari ini jadi nilai kesaksian ya. Itu jadi ada di YouTube-nya gereja ini. Terima kasih sekali lagi. If you like it, you subscribe, oke? If you don't like it, you subscribe. You like it, you don't like it, you subscribe. Ya, oke. Pokoknya subscribe aja gitu. Oke. Nah, saya hari ini mau bawain tema khotbah, tapi sebelum saya khotbah, saya mau kita kenalan dulu ya supaya kita sayang. Tak kenal maka tak sayang ya kan ya. Jadi kalau misalnya kita udah kenalan, saya kenalan lagi, jadi khotbahnya itu nanti nancep. Saya itu orang yang sangat praktis. Ya kalau saya misalnya dulu ya waktu saya dengerin khotbah gitu, ini khotbah harus landing nih. Khotbah itu ibarat proposal ya. Proposal itu kan ada latar belakang ya kan ya, tujuan, isinya, budget. Jangan salah, khotbah juga ada harganya. Enak aja yuk. Namanya bayar harga. Ya kan ya, karena ada tujuannya. Nah itu khotbah mesti landing. Dulu saya juga kayak gitu dibilang. Jadi saya tuh sibuk kalau dengerin khotbah itu selain historika sudah terjadi sebelumnya ya kan ya, biblika tercatat dalam Alkitab, harus praktika. Tuhan tuh nggak iseng, jadi harus bisa dipraktekkan. Tampar pipi kiri, kasih dua-duanya, itu kan nggak iseng, tapi kita aja yang nggak ngerti gimana cara melakukannya. Hari ini kita ngerayain pencurahan Roh Kudus ya kan ya. Nah, pencurahan Roh Kudus, saya dulu waktu di kehidupan saya yang sebelumnya sebagai Ratu Lindo ya, Ratu Teler Indonesia. Ini daerah kawasan saya nih, Gajah Mada. Cuma dulu malam, gelap. Malam ke pagi, gitu ya kan ya. Kalau sekarang kebalikannya, saya pagi-pagi udah di sini khotbah lagi. Gimana ratu-ratu disco sekarang gak tobat, dikit lagi kiamat katanya. Tuh lihat tuh si Tamara tuh udah khotbah kayak gitu. Ya kan ya, jadi saya mau bilang gini ya. Pada waktu saya ada di sini, saya bukan nggak ke gereja loh waktu itu ya. Saya ke gereja. Kan keluar dari disco jam 5. Habis itu saya lihat pameran anjing dengan eyeliner berantakan. Habis itu saya masuk kebaktian ibadah yang pertama. Itu kayak salib itu udah mau rubuh ke saya. Tapi saya tetap ke gereja. Nah, waktu itu hidup saya tuh gak berkemenangan. Kenapa? Karena saya mikirnya gini, segala sesuatu yang saya lakukan di gereja itu sifatnya ritual aja. Termasuk juga waktu dulu, termasuk ini, hari Pentakosta. Udah pokoknya ke gereja. Pentakosta ngapain? Tahu. Coba sekarang yang ada di sini. Seberapa banyak yang ada di sini yang sudah mengaktifasi Roh Kudus, hidupnya berkemenangan, udah gak ada masalah, semuanya autopilot, effortlessly, jujurly dari Jaksel. Effortless itu tuh tinggal jalan aja gitu. Itu tuntunan Roh Kudus. Ada di sini? Salah satunya sebenarnya ini nih. Ya, saya tuh dulu julukannya anak setan dunia akhirat. Untung saya gak imanin coba. Anak setan dunia akhirat itu saya zaman dulu. Jadi ibaratnya Paulus tuh dulu penjahat. Ini bukan Pak Gem ya, bukan ya. Paulus ya, saya itu dulu Paulina. Ya, Paulina. Apa juga saya kerjain dulu ya yang melukai hati Tuhan. Ya, bakar gereja, jangan salah dalam tanda kutip ya. Udah pernah juga. Tuh teman-teman saya tuh dulu kalau misalnya mereka mau ke gereja, saya bilang gak setia kawan lo semua. Kalau lu ke gereja gak ikut gue, kita gak temenan. Pada gak ke gereja tuh orang-orang, ke disco. Itu bakar gereja, itu pun saya lakukan si Paulina ini. Nah sekarang kalau saudara lihat saya ada di sini, itu setan mau gila gak? Mau gila. Nah itu tidak hanya terjadi buat saya doang. Tuhan itu juga mau pakai semuanya.
Nah hari ini sebetulnya adalah hari yang sangat pas buat kita untuk ngerti hari ini tuh kita mesti ngapain. Kita nanti keluar, kita ngerti apa yang kita rayain, kita ngerti apa yang harus kita lakuin. Gitu ya saudaraku ya. Saya waktu di sekolah teologi dosennya bilang gini, kan ada kelas khotbah tuh kan ya. Waktu saya mulai presentasi gitu ya di dosennya bilang, oh, bagus Bu. Ibu itu punya corak katanya pengajaran katanya gitu. Oh, sebagai orang yang gak pernah sekolah ya, sekolah saya sogok-sogokin ya, zaman dulu males banget saya sekolah. Semboyan saya adalah, if you want to be rich and happy, don't go to school. Ya, sesesat itu saya. Jadi waktu STT saya dibilangin ya sama dosen, nanti konsep corak ibu adalah pengajaran khotbahnya. Wah saya senang, habis itu diginiin lagi. Dan percayalah Bu, itu jenis khotbah yang paling tidak disukai oleh jemaat. Nah mulai cemas Bu Gem, nih aku mulai melihat muka-muka cemas di sini. Jadi tapi pengajaran itu yang paling penting saat ini. Di hari-hari akhir itu kita justru harus dengar khotbah yang pengajaran. Hari ini kita sama-sama belajar ya, karena sekarang juga saya sedang belajar. Ya kan ya, saya sekarang itu sedang mempersiapkan tesis S2 saya bidang teologi. Kenapa? Karena hanya dengan sekolah aja paling gak 400 disko bertobat. Mereka pikir kita lagi kiamat ya kan. 2 diantaranya juga udah lulus teologi. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau aku sekolah terus bisa paling gak tutup 2 disko di daerah sini, aku sekolah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau Tuhan bisa tutup ya, kita bilang gini, Tuhan kalau ternyata aku sekolah bisa tutup 6 disko di sini Tuhan, jadikan aku Samsung. Doktor itu cuma S3, Samsung S21. Sekolah aja terus aku. Gitu. Jadi gitu ya saudara. Nah untuk hal-hal seperti itu tuh butuh Roh Kudus. Dan hari ini sebetulnya kita akan sama-sama belajar gimana cara mengaktifasi lebih lagi dari Roh Kudus yang tercurah. Saudara ya, ini boleh ditayangkan ya slide-nya ya. Jadi apa yang kita rayakan hari ini itu sebetulnya Pentakosta, itu adalah hari ke-50 ya, setelah 49 hari kemarin itu kita merayakan Paskah. Ya kan ya. Dulu sebenarnya yang namanya Pentakosta ini itu bukan perayaannya orang Kristen, tapi itu perayaan dari orang Israel. Itu dimulai ketika orang Israel itu keluar dari Mesir ya kan ya. Kelihatan banget gak sekolah? Ya, sekolah ya. Iya, orang di sana gurunya pendeta semua gak bisa disogok. Ya, terpaksa lah saya apal Alkitabnya ya kan? Iya Tuhan paksa saya. Jadi pada waktu di situ di kitab Imamat itu disebutkan ini perayaan 7 minggu. 7 minggu itu kan 7 kali 7 49 ya kan ya. Jadi ketika orang merayakan Pentakosta di perjanjian lama itu adalah perayaan ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Kenapa mereka keluar dari tanah Mesir? Karena mereka itu selamat dari tulah ke-10 ya kan ya. Dengan cara apa? Dengan cara membubuhkan darah pada waktu itu ya kan ya. Mereka selamat, mereka keluar. Sejak itu mereka punya perayaan. Ada 7 perayaan dari orang Israel, 3 diantaranya termasuk yang hari ini itu adalah perayaan yang memaksa mereka untuk pulang. Jadi kayak pulang kampung gitu saudara. Ke Yerusalem dan itulah yang terjadi kenapa Tuhan Yesus juga akhirnya pada waktu itu sebelum disalibkan dia juga pulang ke Yerusalem. Saya gak terlalu cepat ya, enak kan kalau diceritain ya kan, dikit lagi tidur semua. Kayak lagi cerita pengantar waktu tidur gitu. Jadi mereka pulang kampung nih semua. Ini yang terjadi pada waktu itu. 2 diantaranya ya, jadi ada Paskah 49 hari kemudian pulang kampung lagi, itulah Pentakosta. Yang satu lagi itu di musim semi, itu perayaan Pondok Daun ya kan ya. Nah 3 ini yang memaksa mereka pulang, itulah yang akhirnya dirayakan. Dan Tuhan Yesus itu mengadakan sesuatu hal yang luar biasa ketika itu terjadinya di Perjanjian Baru. Tiba-tiba ketika murid-murid itu sedang berkumpul, itu datang yang namanya angin dan juga lidah api. Ya kan ya, itu yang terjadi. Pasti udah pernah baca kan ya bukunya ya, Alkitabnya ya di bagian situ kan. Saudara tahu gak ya, waktu saya belajar Alkitab itu saya cuma mikir gini, hidup saya kan pahit banget ya. Hidup saya tuh pahit banget. Sementara di ayat di situ dibilang ya Kisah Para Rasul, saya akan menerima kuasa. Orang yang hidupnya berkemenangan itu pasti orang yang punya kuasa. Dia punya kuasa, dia merdeka dari segala sesuatunya. Saya boro-boro, hal kecil aja. Merokok itu kan gak sampai dia merusak bait Allah ya. Itu tuh gak merdeka. Ciri-ciri orang yang merokok itu udah pasti dia tuh gak merdeka. Kenapa? Saya tuh pernah ya yang namanya habis long flight. Begitu pesawat landing,
Saya bukannya cari anak saya kek, siapa kek. Saya cari smoking room. Udah itu smoking room kabut, semuanya kecil gitu, saya tetap masuk. Bas, bos. Itu ciri orang yang gak merdeka, saudara. Orang yang gak merdeka itu gak berkemenangan. Jadi saya lihat di situ, kenapa ya? Padahal kita berada di satu era bersama dengan rasul-rasul yang juga diberikan Roh Kudus. Kita lihat dulu ya ayatnya ya. Kita lihat dulu ayatnya ya, slide selanjutnya. Ini yang terjadi pada waktu itu. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah ini tangkap yang satu ini. Tetapi kamu, itu saudara dan juga saya, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, saya dan juga saudara. Dan kamu, sekali lagi saya dan saudara, akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dahsyat saudaraku. Dahsyat. Kita berada di satu era bersama dengan rasul-rasul ini. Jadi ini bicara untuk saya dan juga saudara. Kenapa? Karena kita berada di satu era perjanjian baru dan zaman now. Karena Tuhan Yesus belum datang untuk yang kedua. Dan pada waktu kita bicara lagi tentang perayaan Israel di perjanjian lama. Ketika ada darah yang menyelamatkan orang Israel dari tulah ke-10. Itu saudara lihat gak? Allah sudah mengatakan bahwa akan ada pertumpahan darah untuk keselamatan. Jadi pada waktu ada darah yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sebenarnya udah bicara Yesus. Jadi kalau dibilang Tuhan Yesus itu baru ada di perjanjian baru, salah ya. Tuhan Yesus sudah ada di perjanjian lama. Itu buktinya. Tuhan sudah sampaikan dan itu perayaannya saudaraku. Bahkan di kitab Kejadian Tuhan Yesus juga udah ada. Ketika Allah bilang kita jadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, Tuhan Yesus sudah ada. Jadi kalau saudara dan saya hari ini mau memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, bacalah Alkitab, baca firman. Udah gak mungkin menaklukkan zaman now tanpa Tuhan dan Alkitab. Amin ya, saudara ya. Nah, kita kembali lagi ke sini tentang pencurahan Roh Kudus. Saya waktu itu bilang gini, kenapa ya? Saya kok gak bisa seperti rasul-rasul itu. Slide selanjutnya kita lihat apa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Saudara kalau dilihat di sini ya. Keadaan dari murid Tuhan Yesus itu tuh semua lagi kocar-kacir sebetulnya. Ketika mereka berada di loteng itu mereka sedang dalam keadaan kepanikan. Bahkan 2 dari murid Tuhan Yesus itu lagi dalam perjalanan pulang ke Emmaus. Saking putus asa ngelihat Tuhan yang mereka harapkan itu mati. Karena mereka tahu orang yang jalan sama mereka itulah Tuhan Yesus. Jadi keadaan morat-marit seperti itu. Tiba-tiba Tuhan adakan pencurahan Roh Kudus. Ini seperti ilustrasi saya dan juga saudara hari ini. Keadaan kita gak perfect. Kita pasti kocar-kacir hari ini. Saya gak ngerti di sini. Ada kejadian apa di diri saya dan juga diri saudara. Tapi Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri saya dan juga saudara itu gak bisa pergi. Tuhan janji. Cuma masalahnya diaktifasi atau enggak. Hidup kita itu menjadi berat, kenapa? Karena kita tidak melibatkan Roh Kudus itu berjalan bersama dengan kita. Saudara lihat apa yang terjadi di sini. Petrus, murid Tuhan Yesus ini gak ada yang teolog saudara. Gak ada. Petrus, Yakobus, Yohanes itu nelayan. Ada yang akuntan, keuangan. Ada yang garis keras lagi tuh, Nathanael, Simon, orang Zeblot. Itu garis keras, gak ada yang namanya teolog. Tapi saudara lihat apa yang terjadi ketika Roh Kudus tercurah. Dan Tuhan janji akan menerima kuasa. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika pulang kampung, ini orang-orang Israel yang merantau. Ada yang dari Turki, ada Libya, Babilonia, ada dari Roma, ada dari Ethiopia. Keren banget gak sih ini? Ya, kesannya apa? Padahal dulu geografi buta. Buta banget, gak tahu Kalimantan sini, Sulawesi atur sendirilah gitu. Buta, peta buta beneran saya. Oh, sekarang itu saya bisa cerita gitu. Jadi ketika itu tercurah saudaraku, itu orang-orang pada bingung. Slide selanjutnya coba lihat ya, slide selanjutnya.
Waktu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi mereka yang pergi-pergi perantau itu adalah cendekiawan dan orang-orang pintar, ya kan ya. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, bahasanya para perantau itu. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ini saya garis bawahin ya, orang Galilea. Kenapa? Karena Galilea itu adalah orang yang merantau. Jadi orang kampung, orang tidak terpelajar, orang yang gak keren. Kok bisa orang Roma yang ada di situ, perantau dari Roma, mereka mendengar bahasa Latin. Yang dari Babilonia mereka mendengar bahasa Persia. Kok bisa dari orang Galilea gak kemana-mana? Coba bayangin saudara, yang dari Ethiopia, dia dengar bahasa Ethiopia. Dari orang Galilea. Kemudian slide selanjutnya. Bagaimana mungkin kita, maksudnya mereka ya, masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri di perantauan itu maksudnya ya. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Dijabarkan di situ. Baik orang Yahudi di ayat yang paling akhir. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka, rasul-rasul tadi setelah dapat curahan Roh Kudus, mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah pada khotbah, saudara. Pada khotbah, coba lihat itu di situ. Padahal sekali lagi gak ada yang namanya teolog. Slide selanjutnya, mereka semua tercengang, nah di sini ya tercengang termangu, tapi habis itu nanya, ini artinya apa ya? Terus yang lain nyindir, oh mereka lagi mabok katanya gitu. Petrus itu bukan teolog, tapi lihat, dia kutip apa yang terjadi di Nabi Yoel. Nanti baca Yoelnya ya, Yoel 2 ayat 28. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku, ingat ya kita satu era dengan mereka ya, ke atas semua manusia, semua, itu saya dan juga saudara. Kalau enggak Alkitab kan tulisannya gitu ya, aku akan mencurahkan kepada para worshiper, hai Twin Yuan, aku akan mencurahkan kepada ibu gembala, kepada tim worship, kepada usher. Enggak saudara, kepada pendeta, pengkhotbah, enggak. Kepada semua manusia, itu saya dan juga saudara. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi dan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Slide selanjutnya. Dalam waktu 10 menit kurang Petrus khotbah tentang ini, bahkan dia bilang, dia khotbah itu nanti kalau yang ke Holy Land ya, itu ada tempat di mana Petrus khotbah, di bawahnya itulah kuburan Daud. Bahkan dia bisa bernubuat, dia bisa bercerita apa yang terjadi pada saat itu. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dari mana dia bisa bilang kayak gitu? Karena 49 hari sebelumnya orang-orang inilah yang mengatakan salibkan dia. Dan saat itu juga 3.000 orang bertobat. Sekali lagi saudara, dia bukan teolog. Tidak perlu jadi teolog, tidak perlu jadi ahli Alkitab. Hari ini kalau saudara dan saya berjalan bersama dengan Roh Kudus, Tuhan akan display karena Tuhan bilang, kamu, saya dan juga saudara akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke bangsa-bangsa. Cuma kita gak ngerti caranya. Ya kan, sampai di situ saudaraku, cara kita merayakan hari ini itu hanya butuh aktivasi. Roh Kudus itu kalau udah ada di sini, dia nggak bisa keluar masuk saudaraku. Yang keluar masuk itu kalau kita mau bayar pajak, oke? Keluar masuk. Tuhan udah bilang Roh Kudus itu nggak akan meninggalkan. Orang kadang suka salah ketika bilang ketika aku lagi pendosa, Roh Kudusnya pergi sebentar. Gak ada saudara. Roh Kudus itu tetap ada di sini. Dia nunggu. Cuma bagaimana cara kita mengaktifasi? Itu yang kita perlu lakukan, bagian naturalnya kita sebagai manusia. Kalau kita lihat ya, ini sebelum saya tutup ya. Langkah natural kita sebagai manusia itulah yang paling penting. Roh Kudus itu kan lemah lembut ya. Roh Kudus itu lemah lembut. Yang perlu kita sadari sebagai manusia ya, yang tinggal di Gajah Mada ya, sama kayak saya sekarang gitu ya. Yang paling penting itu adalah kalau kita tuh sadar bahwa Roh Kudus itu gak cuma penghibur saudara. Roh Kudus itu waktu pada saat dia datang, dia tuh setidaknya punya 3 peran. Sebagai penghibur, sebagai pengajar, dan sebagai pengingat. Jadi kalau kita hanya sadar dia sebagai penghibur, besok kita ketemu dosa itu kayak gitu. Ya gak apa-apa, hibur gua. Kita sebenarnya sering diingetin sama Roh Kudus. Tapi karena suaranya sayup-sayup dan kayaknya itu bukan peran dia. Jadi kita abaikan.
Kita sekarang harus mesti ngerti Roh Kudus itu setidaknya punya 3 peran dalam hidup kita. Dan ada langkah natural kita. Kita butuh yang namanya intervensi Roh Kudus. Ikut campur, follow mix, saudara. Kalau enggak sia-sia, berat. Coba bayangin ya. Ini ilustrasi aja, oke. Dulu waktu Bahtera Nuh, emang saudara pikir kagak repot kalau nggak ada intervensi surga? Emang saudara pikir itu ada sekat-sekat gitu di Bahtera? Ada anjing, singa, buaya, apalagi tuh, babi. Itu kalau nggak ada intervensi surga, emang saudara pikir nggak pusing itu Nuh? Ya kan ya, belum babi untuk ngomong, singa lu jangan makan gua, ntar Imlek makan apa? Bingung saudara, kita ngaturnya bingung. Hari ini tuh kita satu Bahtera dengan apa? LGBT, pornografi, drugs, apapun itu saudara, korupsi segala macam. Kalau nggak pakai Roh Kudus, nggak ada intervensi dari Roh Kudus, nggak kuasa saudara. Berhenti ngerokok aja susah. Saya tuh dulu, aduh ampun deh. Segala sesuatunya tuh saya ikutin. Saya itu pendiri posko peduli rokok pasif, peduli rokok aktif, semua saya dirikan poskonya. Kacau. Nah itu untuk merdeka dari situ saudara, itu nggak bisa kalau nggak ada Roh Kudus. Percayalah saudara. Dan kita mengucap syukur kita punya Allah yang hobinya memperbaiki barang rusak. Kalau dunia bilang don't use broken item, saya dan juga saudara itu adalah yang dicari sama Tuhan. Coba bayangin si Paulina ini. 10 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu waktu saya diproses sama Tuhan, saya nggak ngerti hidup saya yang berantakan hari ini jadi kesaksian. Jadi kalau yang hari ini juga hidupnya lagi morat-marit, kita hanya perlu aktivasi yang satu ini saudara. Roh Kudus itu tidak akan bisa teraktivasi kalau kita nggak ngerti bagaimana cara kita mengaktifasi. Langkah naturalnya itu seperti ini, itu kan harus berjalan bersama-sama saudara. Orang yang berkemenangan, hidup yang berkemenangan itu orang-orang yang jalan sama Roh Kudus. Dan hari ini kita rayakan pencurahannya. Itu seperti kita sebenarnya sudah punya 1 triliun dengan Roh Kudus yang ada di sini. Tapi kita makannya di warteg. Kita nggak gunain saudara. Hidup berkemenangan punya 1 triliun, punya Roh Kudus. Gunakan saudara. Itu orang yang berkemenangan. Orang yang berkemenangan itu ciri-cirinya punya mahkota kehidupan. Dia punya mahkota. Kenapa? Karena itu penanda dia berkuasa, dia merdeka, dia nggak baper. Siapa di sini yang sumbunya pendek? Udah nggak usah ngaku, di dalam hati aja angkat tangan, oke? Abis itu bertobat. Tenang aja, saya dulu nggak ada sumbunya. Asli, belum ada masalah saya udah marah. Ya kan? Kayak alis artis zaman dulu ada alis heran, ibu-ibu tahu, bapak-bapak, ya kan? Itu belum diceritain apa-apa udah heran gini. Gitu. Ya kan ya, diberkatilah teman saya Krisdayanti, oke? Kita memang pelopor alis heran. Oke. Jadi saudara ya, hidup berkemenangan itu masalahnya kayak gitu. Orang yang berkemenangan dia punya mahkota ciri-cirinya. Dan itu adalah orang-orang yang menerima kuasa. Orang yang berkuasa itu dia ikut memerintah. Dia memerintah atas kehidupannya. Saya dan saudara itu sekarang harusnya memerintah. Kita berkuasa atas diri kita bersama dengan siapa? Roh Kudus. Itu gak bisa terjadi saudara. Ketika apa? Kita tidak jalan beriringan dengan Roh Kudus. Nah step pertama adalah berjalan beriringan dengan Roh Kudus. Nah berjalan beriringan tidak bisa terjadi kalau saudara gak lebih dulu menempatkan kasih, mengasihi. Dan saudara gak bisa mengasihi kalau saudara itu gak punya hubungan. Pencurahan Roh Kudus urusannya cuma satu saudara, pelayanan. Sampai di sini semua bilang gitu. Tapi kan aku bukan pelayan gereja, hidup gua aja ribet, di luar aja masih bingung. Saudara, pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan sehari-hari. Saudara dan saya di luar ketika kita mempersembahkan hidup kita melayani Tuhan. Bahkan sekarang kalau mau nambah, nanti kan mau makan ya semua babi habisin aja semua. Oke, tapi kalau mau nambah itu mikir. Karena hidup itu pelayanan yang kita ladenin Tuhan. Aku perlu gak ya nambah lagi? Aku perlu gak ya kalau orang Batak gitu. Coba bayangin dagingnya aja udah enak, lemaknya dimakan juga. Ampun dah. Jadi kalau saya udah tahu siapa yang saya ladenin hidup saya gitu ya. Bahkan sikat gigi aja. Saya bangun loh saudara. Kenapa? Tuhan mau saya sampai tua, saya punya gigi. Kenapa? Biar bisa makan enak, umur panjang. Coba bayangin kalau saya gini. Enggak asik ngeliatnya. Pelayanan tuh kayak gitu. Ngeladenin, kita tahu siapa yang kita ladenin saudara. Berapa banyak mungkin ada di sini ya, sebelahan. Tapi udah gak ngobrol suami sama istri. Pokoknya kita ke gereja bareng, oke, besti. Saudara lihat di kanan kiri ya.
Siapa yang lagi berantem? Jelek-jelek begitu, ya kan ya? Itu ada Roh Kudus, kalau bisa diaktifasi. Nah ibu-ibu integritas lah. Kita tahu siapa yang kita ladenin. Kalau ibu memang hatinya lagi gak enak, gak usah soan bilang, enggak gua gak apa-apa gitu. Itu kita gak tahu siapa yang kita ladenin. Saya kan dulu gitu, sebentar tobat, sebentar kumat. Iblis juga puyeng sama saya, PHP. Lu maunya apa sih? Gue tinggal bentar, lu tobat. Gue datang bentar, lu lebih setan dari gue. Gue aja setan, lu kesetanan. Saudara tentuin siapa yang mau kita ladenin gitu. Itu mau ke kiri, mau ke kanan. Dari situ baru kita punya pengenalan, baru kita bisa mengasihi. Ketika kita tahu siapa yang kita ladenin, itu pelayanan, baru tumbuh rasa kasih. Kita jalan, kita bisa saling mengasihi. Gak ada orang yang bisa jalan bareng ya, beriringan, kalau gak saling mengasihi. Kita mau Roh Kudus itu jalan beriringan. Karena gak mungkin Allah sanggup, kita yang gak sanggup. Coba bayangin kalau misalnya sekarang ini saya jalan ya tiba-tiba di sini lah nawarin pornografi, di sinilah nawarin posisi, di sinilah nawarin, gak sanggup saudara. Kalau Roh Kudus itu gak ikut. Jadi satu-satunya cara itu adalah berjalan beriringan, itu tahu siapa yang kita ladenin, kita punya relasi saudara. Ya, melayani, kemudian kita mengasihi, baru kita mengiring. Kita pegang janji Tuhan. Tuhan punya janji yang sangat indah buat saya dan juga saudara. Dan ketika kita pegang janji itu, kita bayar harganya, kita dapat mahkota kehidupan itu. Hari ini Roh Kudus itu udah ada di hati saya dan juga saudara. Aktivasi saudara. Dia kudus. Kudus itu terjemahan pertamanya itu adalah terpisah. Jadi saudara dan saya itu harus terpisah. Saudara, kita luar biasa Tuhan kita itu ya. Dia fixing broken items. Berapa banyak dari kita di sini yang broken bilang nih Tuhan. Hari ini kita memaknai itu ya. Jadi yang pertama ya, langkah praktis dan natural. Kalau Tuhan melakukan hal yang luar biasa pada si Paulina ini, Tuhan juga sebagai Allah yang tidak pilih kasih akan melakukan juga buat saudara. Hari ini si Paulina ini, dia jadikan saksinya dia, coba bayangin saudara. Di Gajah Mada ini, tadinya saya cuma bilang kayak gini, Tuhan aku baikan, oke? Aku mau duduk paling depan kalau ke gereja. Aku udah gak takut lagi, salib gak bakalan rubuh. Tapi Tuhan bilang, hei Paulina, gitu. Kurang depan, maju. Aku khotbah. Coba bayangin saudara, ketika menyerahkan segalanya kepada Roh Kudus, ada kreativitas dan konsep ilahi yang bisa kita nikmati hari ini. Dan itu buat semua, aktivasiin Roh Kudusnya udah ada, dia gak pernah ninggalin. Dia nunggu, dia rindu, kok Ai kagak diajak ngapa-ngapain. Yang pertama itu tuh tadi ya, kita tahu, kita ladenin, kita kasihi dan kita ingin. Susah ya, ada lagunya. Melayani, tahu gak lagu itu? Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Coba ditayangin lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu tadi ya. Itu Tuhan bilang ya, wah kamu akan menjadi saksiku katanya. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Yerusalem itu apa? Kita kesaksian hidup kita itu akan jadi saksi buat keluarga kita. Itu Yerusalem kita, itu simbolnya. Kemudian apa itu? Yudea itu sesama orang percaya. Khotbah paling jitu itu adalah keteladanannya kita. Itu khotbah paling jitu. Kamu, saudara dan saya itu akan jadi saksinya Tuhan. Yerusalem di keluarga. Yudea sesama orang percaya. Samaria di orang-orang yang belum kenal Yesus. Bahkan sampai ke ujung bumi Tuhan bilang. Dan Tuhan sudah lakukan itu. Saya bilang genapin aja janjinya Tuhan. Dan itu tidak bisa terjadi kalau saya gak jalan sama Roh Kudus. Dunia ini udah terlalu keras buat saya saudara. Kalau saya gak jalan sama Roh Kudus saya gak bisa. Dan hari ini sebetulnya saya diingetin gitu. Saya bilang penuh Roh Kudus. Dan saya rindu gitu untuk semua yang ada di sini. Gunain. Butuh 13 tahun buat saya. Kalau hari ini saudara bilang kayak iman ya mau diproses sama Tuhan, mungkin gak 13 tahun. Saya orang yang cukup bebal, lama saudara. Kalau aja dulu saya dengerin lagu worship ya, saya tahu langkah-langkahnya. Mungkin lebih cepat tapi gak ada penyesalan. Kita nyanyiin lagu ini ya. Melayani, pertama ngeladenin saudara. Kita tahu siapa yang kita ladenin. Jangan bikin iblis tepuk tangan. Mengiringmu seumur hidup
janji Tuhan kita pegang. Janjinya dari mana? Janji yang paling ada di kitab Wahyu ada, dan juga ada di Yohanes 14 ayat 3, saudara. Aku pergi sebentar, kata Tuhan. Di rumah Bapakku itu banyak ruangan. Aku pergi sebentar, aku siapkan. Karena aku mau di mana aku berada, kamu berada. So apa, saudara? Ketika kita berjalan bersama Tuhan itu surga. Surga itu bukan lokasi, surga itu kondisi. Tuhan bilang di Yohanes 14 ayat 3, pegang janji itu. Di mana aku berada, di situ aku mau kamu ada. Dan kita dapat mahkota kehidupan. Surga itu sekarang, saudara. Surga itu sekarang. Di mana bersama dengan Tuhan. Melayani. Jangan kebalik-balik stepnya ya. Kita tahu siapa yang kita ladenin. Sihi. Baru kita timbulkan rasa kasih. Mengiringmu. Berjalan beriringan, kita bisa konsisten bersama dengan Roh Kudus. Kita menjadi pribadi yang rohaninya itu lentur. Mau dibentuk, saudara. Roh Kudus itu bisa kita jadikan penghibur, bisa kita jadikan pengingat, bisa kita jadikan pengajar. Kita butuh itu, saudara. Mahkota kehidupan. Mau kita nyanyiin deklarasi hari ini pencurahan Roh Kudus 2023. Gak sama, saudara. Ada Roh Kudus di situ. Gak tahu udah berapa lama. Pengen ikut dilibatin. Dilibatin di hari saya, dilibatin di hari saudara. Hari saudara, terima itu saudara. Aktifin, aktifin, aktifin. Kita gak kuat, saya gak kuat. Allah yang sanggup berjalan sama Roh Kudus. Pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi ya, kita mau dengan keras ya. Besok kita keluar, kita jadi pribadi yang jauh lebih tangguh. Allah kita, Allah pemulung sampah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus 2023. Allah bekerja bersamamu, bersama dengan saya, bersama dengan saudara. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami pegang janjimu ya Tuhan. Yohanes 14 ayat 3 terjadi atas semua di sini, pribadi lepas di pribadi ya Bapak. Kami mau percaya Engkau pergi sebentar untuk datang lagi Tuhan. Karena di rumah Bapak banyak kamar. Engkau menyiapkan ruangan buat kami di rumah komunal itu ya Tuhan. Kami hanya butuh bertahan ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau sudah berjanji di mana Engkau berada. Kami berada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami mengerti bahwa surga itu bukan lokasi Tuhan. Surga itu kondisi. Kami mau berada di tempat Engkau, berada di tempat yang sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus Engkau yang ada di dalam hati kami. Penuhi kami. Kami ingin melibatkan-Mu dalam hal-hal sepele kami setiap hari. Dan terlebih itu kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau sudah ada di depan. Berperang untuk semua perkara besar kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya akan ada kebangkitan hari ini. Dari mereka-mereka yang sudah mulai bermitra, bekerja sama, berjalan dengan Roh Kudus 24 jam sehari Tuhan. Kami terima mahkota itu. Kami jadi pemenang, kami naik bukan turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, membawa semua perkara kepada Allah yang kami percaya. Haleluya, amin. Selamat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, Tuhan kami rindu untuk menerima berkat yang daripada. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat, rahmat, perlindungan daripada Allah Bapa, persekutuan kita dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.